Shalom. Sekali lagi yang semangat. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Good. Ya adik-adik yang masih mainan HP, yang belum fokus, yang masih ngobrol sama kanan kiri, yuk fokus dulu, kita mau ibadah dulu. Nanti kalau ibadahnya sudah selesai, boleh dilanjut. Oke? Setuju? Setuju? Setuju. Ya, kita mau persiapkan hati kita dulu. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau belajar sembah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik jangan diam ya. Kita mau belajar sembah Tuhan. Katakan aku mengasihimu Yesus. Katakan aku mengasihimu Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu. Mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebengkang Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, tunduk kepala. Adik-adik tirukan Kak Linda berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Terima Kudus. kasih, Terima kasih untuk untuk hari yang sangat indah. yang sangat indah. Kau kembali, Kau kembali, izinkan kami, izinkan kami untuk untuk bersekolah minggu, bersama-sama. bersama-sama. Kami undang, Kami undang, Engkau hadir, Engkau hadir dalam dalam hati kami. hati kami. Sertai, dari awal, pertengahan, sampai akhir. sampai akhir. Beri kami, Beri kami roh roh sukacita. sukacita. Beri kami, Beri kami roh roh ketaatan. ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua yang percaya katakan amin. Yuk kita mau gerakin tangannya dulu. Tangannya digerakin dulu. Kepalanya diputer-puter. Sudah? Kalau udah diputer-puter, yuk yang kakinya masih kuat berdiri, kita mau bangkit berdiri. Ayo, yang anak Tuhan bangkit berdiri dulu. Kakinya digerakin semuanya. Hentak-hentakan. Dihentak-hentakan. Kakinya dihentak-hentakan, tangannya diputer-puter. Ayo yang masih ngantuk, yang masih lemes, bisa semangat lagi. Udah? 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 Oke. Betul. Kalau udah nggak ngantuk, ayo kita mau pujikan lagi biar tambah semangat. Kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oke, kasih Yesus sangat manis, sangat indah. Berarti di hidup kita semuanya. Ayo kita mau pujikan ini. Kasih senyum yang terbaik dulu. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis
manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi semuanya. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat muter, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi, tangannya diangkat. Amat tinggi, lompat, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Muter, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh amat tinggi. Amat tinggi, lompat, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh, oh, 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 sungguh indah. Lagi, oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Lagi, oh, 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 semuanya, sungguh indah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak kenapa Kak Linda sama Kak Tessa pakai baju batik? Kenapa ya? Kenapa ya? Kak Linda? Karena kita cinta Indonesia. Indonesia kental akan budaya batik. Di mana? Kota batik? Di Solo. Di Solo. Di Pekalongan. Pekalongan. Satu lagi Mana Kak? Lupa Di- Kak Tessa. di- Adik-adik tahu nggak? di Mana Kak? depannya J atau Y. Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, Kak Tessa lupa yang satu. Iya, adik-adik kan sekarang adik-adik kalau sekolah udah sekolah ya Kak ya sekarang ya. Udah dong. Walaupun Kak. satu minggu berapa kali? 3 kali ya. Kali. Nah pasti adik-adik pakai baju batik ya. Iya, seragam sekolah. Seragam sekolahnya batik. Itu karena Bapak Ibu Guru mau kita cinta sama batik. Batik. Jangan malu pakai baju batik. Kita harus bangga karena ini kekayaan Indonesia. Adik-adik punya batik? Punya? Punya dong di rumah. Punya. Dipakai. Oke, jangan Jangan malu. malu-malu. Betul. Nanti kalau adik-adik udah boleh ke gereja, dipakai. Bangga dong. Indonesia punya batik. Oke? Bangga? Bangga. Bangga. Yuk adik-adik kita mau pujikan lagi biar semangat. Siapa yang di sini anak raja katakan yes. Yes. Siapa yang di sini katakan? Kok katakan? Gimana sini Kak Linda kurang fokus? Siapa yang di sini anak raja katakan yes. Yes. Katakan yes 2 kali. Yes, yes. Katakan yes 5 kali. Yes, 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 yes. Yuk kita mau pujikan. Ku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak Raja. haleluya. Yuk kita mau pujikan ini. Digerakin dulu tangannya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dari awal, aku anak 7 orang, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya, 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 haleluya. Lebih cepat. Aku
raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, good. Semangatnya luar biasa. Ya, adik-adik boleh duduk. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Adik-adik boleh persembahan lewat layar ya Kak ya. Atau di mana Kak? Kalau nggak bisa? Datang ke gereja orang tuanya ya. Iya. Jangan adik-adik ya. Betul. Dititipin ke orang tua. mama, papa, kakak, Mbah Uti, Mbah Kakung, siapa lagi? Om, Tante. Ya. Boleh. Boleh. Oke, persiapkan persembahannya dulu. Sudah? Sudah kali. Sudah? Sudah? Yuk, kalau sudah, Kak Tessa pimpin berdoa, adik-adik juga berdoa ya. Yuk mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, Kak Tessa yang pimpin doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Engkau telah memimpin kami dalam sekolah minggu pada siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan dapat memperlebar Tuhan kerajaan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang mempersembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yuk, sambil persembahan kita mau pujikan di kepak-kepakkan sayapnya. Oke? Yuk. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayunkan kakinya, digoyang-goyangkan badannya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, prok prok prok, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk yang udah kita bangkit berdiri. Kepakkan sayapnya, Digeleng-geleng kepalanya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayunkan kakinya, digoyang-goyangkan badannya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, prak prak prak, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, tiba waktunya kita ngapain Kak? mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak beri waktu adik-adik buat mengambil Alkitab, menyiapkan Alkitabnya, diambil dulu. Yang masih di kamar, diambil Alkitabnya. Oke? Yuk, kakak kasih waktu buat ngambil Alkitab. Sudah? Yuk kita mempersiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Tangannya dilipat, mata ditutup. Ya adik-adik, turunkan ke Anda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Sertai kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Selamat siang adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi ya di dalam ibadah anak-anak, walaupun masih dengan streaming. Nah, puji Tuhan adik-adik. Bu Simon pada siang hari ini akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik, Bu Simon mau tanya dimanapun adik-adik berada yang saat ini sedang bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggih, ibu-ibu monggo putrane disiapkan nggih. Juga untuk Alkitabnya, tolong nanti adik-adik dibantu atau kakak-kakak yang mendampingi adik-adik disiapkan Alkitabnya sehingga nanti adik-adik boleh membaca Alkitab atau nanti bisa dibaca sesudah ibadah biar lebih jelas ya. Kalau nanti dibaca semuanya kan terlalu lama waktunya. Nah, shalom, selamat siang. Nah, adik-adik Bu Simon mau tanya, mungkin hari-hari ini ada yang sudah sekolah dengan tatap muka ya? Kalau saya dengar ada yang sudah tatap muka ya. Ada yang sudah tatap muka adik-adik? Di mana mungkin? Nah, tapi walaupun sudah tatap muka tetap pakai prokes ya. Adik-adik tetap harus pakai masker ya toh. Terus cuci tangan, jaga jarak dan juga tidak boleh kalau bermain gerombolan ya, tidak boleh seperti itu. Tetap harus jaga prokes supaya
walaupun sekolah tatap muka tapi tetap menjaga kesehatan. Jadi tetap bisa masuk sekolah. Puji Tuhan adik-adik. Nah, saya Bu Simon mau ingatkan untuk bulan yang lalu, bulan Oktober. Kira-kira adik-adik masih ingat apa ya ceritanya ya? Sebelum nanti Bu Simon melanjutkan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Masih ingat ada seorang nabi? Siapa ya? Nabi siapa? Ingat nabi siapa? Elisa, betul ya, Nabi Elisa. Kenapa Nabi Elisa? Nah, Nabi Elisa menolong siapa? Seorang panglima dari negeri Aram. Siapa itu namanya? Panglima yang sakit kusta. Masih ingat namanya? Naaman. Lah ya tah, Nabi Elisa menolong Naaman yang sakit kusta. Akhirnya Naaman bisa sembuh. Ya toh, dengan apa? Mandi atau selurup di Sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Nah, akhirnya sembuh Naaman. Dan Nabi Elisa tidak meminta apa? Imbalan apa-apa. Jadi menolong dengan tulus, dengan sukacita, tidak pamrih, nulung tapi tidak pamrih, adik. Nah, itulah karena Nabi Elisa adalah gambaran dari Allah. Allah sendiri, Allah kita adalah namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu kalau nolong tidak pamrih, tapi harus taat karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, puji Tuhan adik-adik. Sekarang siang hari ini kita akan masuk cerita di bulan November ini ya. Jadi masih ingat seorang raja ya toh. Nah, raja yang dulunya pernah perang dengan Goliat. Siapa namanya? Masih ingat? Raja Daud. Nah, Daud ini sesudah tua atau ya mestinya menjadi tua, terus diganti anaknya. Anaknya bernama Salomo. Nah, siang hari ini kita mau ceritanya soal Salomo. Nah, Dedek coba buka Alkitabnya ya. Yuk. 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai 15. Nah, coba Alkitabnya dibuka dulu, nanti Bu Simon cerita. Nanti ada beberapa ayat yang dibacakan dan nanti sesudah itu adik-adik bisa membaca sendiri di rumah biar lebih jelas, atau mungkin Bapak Ibu bisa membacakan putra-putrinya atau kakak-kakak sehingga bisa lebih jelas. Nah, ya Salomo yang tentang Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 1 sampai 15. Nah, adik-adik, Raja Salomo ini adalah seorang raja yang katakan saat itu menggantikan ayahnya Daud. Nah, Daud itu adalah raja yang kaya. Nah, punya anak Salomo. Lah Salomo itu masih muda. Suruh menggantikan Daud karena Daud sudah tua. Nah, adik-adik, karena Raja Salomo itu masih muda. Nah, pada saat itu Salomo mempersembahkan korban bakaran di Gibeon. Di Gibeon Salomo mempersembahkan korban bakaran. Banyak yang dipersembahkan 1000 korban bakaran itu. Nah, sudah mempersembahkan korban bakaran itu adik-adik, Salomo ini rupanya dia tidur. Nah, dalam tidur itu Salomo itu ngimpi. Nah, ngimpinya itu apa? Ngimpinya itu Salomo ditemui oleh Tuhan. Dah, temui oleh Tuhan, terus Tuhan itu tanya, Salomo, aku memberikan kamu sesuatu, kamu minta apa? Tak kasih. Nah, apa tak penak coba dedek. Tuhan ngomong sama Salomo, kamu minta apa? Tak berikan apa yang kamu minta. Nah, Salomo karena sudah raja, sudah kaya, dia tidak minta kekayaan. Tapi dia ngomong, Tuhan, saya ini raja yang masih muda. Aku belum berpengalaman Tuhan. Oleh sebab itu, aku minta hikmat. Apa itu hikmat? Aku minta kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ya, adik-adik, yuk kita akan buka Alkitabmu tadi ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang 1 sampai 15. Bu Simon akan bacakan ayat yang ke-9.
apa yang diminta Salomo ya? Coba perhatikan. Ya, udah ya adik-adik ya. Ini ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Mintanya apa tadi? Paham menimbang, hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan apa? Membedakan antara yang baik dan yang, itulah yang diminta Salomo. Hikmat kebijaksanaan. Karena apa? Minta hikmat bijaksana untuk menimbang perkara. Karena apa? Kalau raja nanti yang menghadap itu rakyatnya mungkin punya masalah-masalah yang neko-neko. Salomo ini pengen supaya semua itu diselesaikan dengan yang bijaksana, yang adil, tahu yang jahat yang mana, mau yang benar yang mana. Itu permintaan Salomo. Itulah namanya hikmat bijaksana. Itu yang diminta Salomo. Jadi tidak minta, Tuhan aku minta menjadi raja yang kaya banget, sugih banget. Padahal itu sudah sugih, sudah kaya adik-adik Salomo itu. Nah terus apa jawabnya Tuhan? Yuk kita akan baca lagi ayat yang ke-12. Ya adik-adik ya, tadi Alkitabnya ya, 1 Raja 3 ayat yang ke-12. Maka sesungguhnya aku melakukan, ini Tuhan ngomong ya, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat loh ya, dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau. Terus dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Dikatakan ini tadi berkata Tuhan akan memberikan hati yang penuh hikmat, pengertian. Jadi sebelum Salomo tidak ada, sudah Salomo tidak ada. Jadi Salomo tok yang punya seperti itu. Itulah hebatnya Salomo. Dia punya hikmat bijaksana yang Tuhan kasih. Karena memang hikmat bijaksana itu Tuhan yang punya. Tuhan mengabulkan. Ya tahu Salomo dalam permintaan itu tadi. Nah, dia kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa Salomo meminta hikmat bijaksana? Karena dia merasa aku ini kurang mampu Tuhan. Karena apa, rakyatku tuh banyak, aku tuh masih muda. Nah terus sekarang apa toh pentingnya hikmat bijaksana? Mungkin ada ditanya, Bu Simon, hikmat bijaksana itu apa toh? Aku kira ngerti loh Bu Simon, aku enggak tahu loh. Masa anak-anak suruh hikmat bijaksana adik-adik? Bijaksana adalah satu pengertian atau akal budi teliti di dalam menghadapi segala sesuatu masalah yang ada. Mungkin aku ngomong kuwi sing apik kepiye ya. Aku nek mungkin mengatakan sesuatu, mungkin aku berpikir yang lebih teliti untuk menghadapi segala masalah-masalah sehingga apa? Tidak mementingkan diri sendiri, memikirkan orang lain. Itulah bijaksana, bukan egonya sendiri, bukan karpe dhewe ngeyel, bukan seperti itu. Nah, hari-hari ini adik-adik contohnya bijaksana. Kalau sekarang kamu sekolah ya, suruh prokes, boleh tatap sekolah boleh tatap muka ya, tapi harus prokes. Terus kamu mungkin ngomong, "Alah, prokes barang." Maka ngomong, "Saiki corona ki serenek." Nah, mungkin kancamu bilang gitu. Terus kamu, "Wes aku ora nggo masker. Wes aku wes karpe, wes pokoknya aku sama teman-teman ya wes ora cuci tangan, wes gerombol-gerombolan." Nah, itu namanya kamu tidak bijaksana. Memang corona rasanya udah enggak ada kayaknya, tapi itu masih ada, cuman kamu tidak lihat. Nah, kalau adik-adik bijaksana, tetap nuruti aturan, nuruti nasihat, nuruti aturan yang ada. Itu namanya bijaksana. Berpikir lebih teliti untuk menghadapi segala sesuatu, itulah bijaksana. Contohnya. Ya, walaupun adik-adik masih anak-anak perlu bijaksana karena untuk hari-hari ini harus seperti itu, bukan ngayal karepe dhewe. Lah wis ora eneng kowe kok. Kalau ada sesuatu terjadi. Nah, itu ya namanya bijaksana yang diperlukan untuk anak-anak. Perlunya seperti itu, ya.
Ada lagi, apalagi coba contohnya bijaksana, hikmat. Nah, kalau sekarang adik-adik mungkin di rumah ya toh, bapak ibunya pagi tidak ada. Terus adik-adik pulang sekolah mungkin masih punya uang 5.000. Terus gimana? Kalau aku mau jajan, kamu punya adik di rumah, kamu terus gimana? Nah, ini dedetku dewe yuk, wis tak mau jajan dewe. Terus gitu. Nah, kamu nak mikir ke adikmu. Wis ben pokoknya tak pengen kepunya aku apa begitu? Lah, kalau kamu punya bijaksana, kamu tahu, wah adikku tuh di rumah ada 2 masih kecil-kecil. Aku punya uang 5.000, kira-kira piye? Kalau mau beli jajanan gimana? Beli yang untuk kamu sendiri ataukah beli makanan yang nanti bisa tak bagi mbak adikku? Halo, apa usah uangku tak go dewe, apa begitu? Enggak, kalau kamu punya bijaksana, ya dari Tuhan tuh kamu bisa mikir, waduh, adikku ora tak kei piye yo, ya mesake lah. Lah itu namanya memikirkan orang lain, itulah hikmat atau bijaksana. Dan nantinya kamu beli sesuatu makanan yang bisa dibagi dengan adik-adikmu yang sama. Bukan terus aku pokoknya duitku ya aku tak tuku sing oke dhewe aku senenge donat tok, liyane ya sak-sake. Ya bukan begitu, dibeli yang barang-barang bisa makan bersama. Itu namanya bijaksana. Berpikir lebih teliti untuk sesuatu hal. Nah itu bijaksana karena apa? Hikmat, bijaksana itu ada unsurnya kasih. Memikirkan orang lain, bukan emosional dewe. Pokoknya aku bukan begitu. Kalau Salomo tadi cuma sing penting aku raja, aku sugih, ora urusan dengan rakyatku, dia tidak minta hikmat bijaksana. Kenapa dia minta hikmat bijaksana? Supaya bisa mengadili umatnya atau rakyat bangsa Israel semua dengan adil. Ya toh, tidak milih sana milih sini lah. Itulah perlu hikmat bijaksana. Jadi ada unsur kasih, tidak mementingkan diri sendiri. Itulah hikmat bijaksana adik-adik. Nah, walaupun adik masih kecil tapi perlu punya apa? Hikmat, perlu bijaksana. Terus gimana caranya Bu Simon? Aku bisa mempunyai hikmat bijaksana. Nah, adik-adik, hikmat bijaksana, pengertian seperti itu ya toh, itu yang punya Tuhan. Jadi kamu harus banyak juga berdoa. Berdoa juga membaca firman Tuhan. Karena apa? Doa dan firman Tuhan ya itu bersama. Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu mentaati, nah Tuhan itu akan campur tangan. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana, bisa medake, oh nek ngene iki salah, oh nek ngene iki bener, oh nek ngene iki aku egoku sendiri, aku mementingkan diri. Nah, itu Tuhan yang beri ngerti karena adik-adik doa firman Tuhan itu menuntun seperti itu karena hikmat bijaksana itu perlu adanya unsur kasih. Kasih adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik walaupun masih kecil, kalau mau seperti itu, adik menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Hikmat, bijaksana Tuhan yang punya. Jadi ada apa? Berdoa, baca firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Nah, itu adik-adik akan memperoleh hikmat bijaksana. Juga adik-adik meneladani mungkin orang tuamu dalam mengenai sesuatu yang baik, ya, nuruti nasihat yang baik. Orang ngayal karepe dhewe, itulah menuntun kamu mendapat hikmat bijaksana. Gitu adik-adik. Perlu enggak kalau gitu? Perlu enggak hari-hari ini apa ngayal karepe dhewe? Tidak ya, perlu ya. Sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang hebat karena punya bijaksana. Amin adik-adik. Nah puji Tuhan, nanti adik-adik baca lagi sendiri ya di rumah ya. Atau mungkin bapak ibunya tolong membacakan dan mengulangi cerita ini sehingga ngerti apa yang dimaksud
dengan firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Mulai belajar sejak kecil. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang adik-adik. Yuk kita berdoa sebelum selesai. Yuk kita berdoa dulu. Puji Tuhan. Ya, tangan dilipat, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau lanjutkan dalam hati anak-anak-Mu semua, sehingga boleh mengerti apa itu bijaksana. Sehingga adik sejak kecil boleh dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak yang hebat. Karena mempunyai bijaksana yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kau berkati Tuhan keluarga-keluarga semua yang ada hari-hari ini. Dengan segala permasalahannya masing-masing. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, terlebih Tuhan. Kau menolong Tuhan hari-hari ini yang menghadapi segala permasalahan hidup. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ada. Sehingga boleh juga orang tua ini memberkati juga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Akulah sang bintang